Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam dimanapun Anda berada, di setiap daerah di Sumatera Selatan memiliki cerita dan kisah panjang masuknya Islam yang berbeda-beda, termasuk bagaimana kehidupan masyarakat Muslim di daerah tersebut. Kali ini saya sudah berada di Desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, untuk mengajak Anda mengetahui serta menyimak bagaimana sejarah dan syiar perkembangan Islam di daerah ini. Berbicara tentang perkembangan Islam di Indonesia, kita sepakati bahwa adanya peran dan jasa para ulama terdahulu, termasuk salah satunya adalah Kiai Haji Bahri bin Pandak. Disinilah, di Desa Tanjung Atap, Ogan Ilir, seorang ulama besar telah mengisi ruang hidupnya dengan menebarkan ilmu-ilmu agama bagi banyak umat Islam. Pertama, tempat yang menjadi lahan dakwah beliau mengambil tabarukan ke tempat awal beliau menuntut ilmu Islam, yaitu Pondok Pesantren Sakatiga. Yang dulunya beliau belajar sama pendiri pondok tersebut, Ishak Bahsin. Saat beliau pulang, pondok itu sudah dipegang atau dipimpin sama anaknya, Bahusin Ishak. Sehingga beliau lama mengabdikan ilmu di pesantren ini, sampai pada momen beliau ingin melebarkan sayap, mengembangkan kiprah untuk istilahnya itu dakwah lebih luas. Sampai saat itu beliau berkeinginan untuk menjamah masyarakat, untuk berdakwah ke masyarakat. Yang saat itu beliau pikirkan dakwah ke pelosok-pelosok, dakwah ke daerah-daerah yang masih minim disentuh ajaran dasar-dasar Islam. Sehingga wilayah yang dipilih beliau untuk menjadi sasaran dakwah saat itu wilayah Ogan Komering Ilir, wilayah pelosok, daerah Tulung Selapan. Ada desa yang namanya Desa Pangkalan Lampam, kemudian ada Sungai Bungin, sampai ke wilayah perairan Sungsang. Dan rata-rata setiap kampung yang pernah beliau dakwai, itu beliau meninggalkan kenangan, meninggalkan tapak tilas, termasuk di Desa Pangkalan Lampam. Di sana ada tempat mengaji beliau, sampai sekarang masih ada, dan sekarang dipakai musola sama masyarakat di sana. Nama musola tersebut nama beliau, Musola Kiai Bahri bin Pandak. Sampailah pada tahun 70-an, 70-80-an, beliau barulah kembali ke kampung halaman, ke desa ini, Desa Tanjung Atap. Beliau memilih sampai akhir hayat beliau untuk menetap di dusun ini atau di kampung ini. Setelah beliau lama di kampung ini, beliau bermasyarakat. Banyak di antara masyarakat yang mengambil barokah ke beliau, ilmu, pemecah masalah, doa, segala macam. Masyarakat saban hari tak pernah berhenti, 24 jam itu mendatangi Kiai Bahri. Sampai tempat ini beliau menetap di musola ini, kemudian berkholwat, sangat jarang keluar. Mengakhiri hidup beliau di kampung ini, tapi beliau selalu berkholwat, selalu berdiam di dalam musola. Khas, semua masyarakat tahu beliau selalu ibadah dalam sini. Dan pakaiannya khas, pakaiannya ya seperti yang beliau pakai. Di luar ternyata Kiai Bahri sudah sangat tersohor, sudah sangat dikenal kealimannya, keulamaannya, bahkan hikmah dan karomah yang beliau miliki. Sehingga masyarakat sangat membutuhkan solusi-solusi atau doa-doa yang terpanjat dari lisannya Kiai Bahri bin Pandak.
Tempat ini memiliki nilai historis yang sangat dalam. Kiai Haji Bahri bin Panda telah menghabiskan waktunya untuk berhalwat, mendekatkan diri hanya kepada Allah, dan terus mengkaji dan mengamalkan ilmu-ilmu agama, baik itu ilmu-ilmu fikih, ushul fikih, ilmu tauhid, dan ilmu-ilmu tasawuf yang berkaitan dengan ajaran Islam, sehingga Islam, iman, dan ihsan dapat tercermin dalam kehidupan umat yang berakhlakul karimah. Kiai Bukhari ini sebagai seorang ulama yang terkenal dengan karomahnya. Jadi begitu banyak hal-hal yang di luar akal kita yang terjadi pada diri Kiai. Salah satu yang kami dengar langsung dan saksinya itu masih hidup, ini ada seorang teman kami yang bernama Ustadz Muslim Ansori di Palembang. Jadi pada suatu hari beliau di sini menemani Kiai sholat subuh. Beliau yang memasangkan sejadah tempat Kiai sholat. Nah begitu selesai sholat, ada anak Kiai yang meminta uang. Kiai membuka sejadah dan mengeluarkan uang dari bawah sejadahnya. Itu salah satu karomah yang terjadi pada Kiai. Kemudian lagi ada pula cerita yang mengatakan Kiai sedang di seberang dan ada tamu yang berkunjung. Karena begitu mendesak, maka Kiai mempersilahkan tamu yang menjemput untuk pulang dahulu. Namun ternyata apa? Ternyata Kiai lebih dahulu sampai di sini daripada tamu yang menjemput beliau. Itu salah satu karomah yang terjadi pada diri Kiai. Dan masih banyak lagi. Tak ayal ketika beliau masih hidup, hampir setiap harinya tamu-tamu berdatangan untuk mendapatkan doa-doa dan juga nasihat-nasihat kebaikan dari seorang hamba Allah yang sangat mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya akan kenikmatannya telah menitipkan banyak kelebihan kepada Kiai Haji Bahri bin Panda. Tamu-tamu yang datang menemui Kiai ini dengan bermacam persoalan. Dari persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan jabatan, macam-macam. Dan semuanya diterima Kiai tanpa membedakan apapun keperluannya, apapun golongannya, apapun pangkatnya. Karena Kiai tidak membeda-bedakan semua itu. Jadi mulai dari rakyat biasa sampai pejabat pernah menemui Kiai di sini. Salah satu yang membuat Kiai itu terkenal, itu solusinya itu cepat, Bu. Jadi begitu mereka punya masalah, kadang-kadang masalahnya itu cepat terselesaikan. Tidak menunggu lama. Nah itu yang membuat Kiai itu populer di kalangan masyarakat. Nah beberapa tahun kemudian tempat ini kita jadikan sebagai tempat belajar. Jadi kita punya majelis taklim, tempat kita berzikir, dan tempat kita belajar menimba ilmu agama.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustaz, tadi saya sudah naik ke atas dan melihat beberapa ada kitab di atas. Sekarang saya mau lihat sumur peninggalan dari Kiai Bahri. Oh ya, ini adalah salah satu peninggalan Kiai Bahri yang sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh masyarakat. Biasanya ada masyarakat yang sengaja datang ke sini untuk mengambil air sumur ini karena dipercaya ini dapat menjadi obat untuk segala macam penyakit. Bahkan jemaah hall kita yang rata-rata hadir pada acara hall Kiai itu datang ke sini, ada yang mengambil air, ada yang sekalian untuk mandi. Sampai sekarang berarti masih banyak yang mengambil air dari sini, Pak. Betul. Kalau boleh tahu ini dibangun sejak kapan, Pak? Ini sudah lama sekali ini, semenjak rumah ini berdiri ini sumur sudah ada ini. Dan tidak pernah kering. Tidak pernah kering, betul, tidak pernah kering. Meskipun dalam kondisi kemarau yang sangat hebat, ini air masih ada. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana. Di wilayah Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir, penyebaran Islam memiliki julukan 3S, yaitu Sri Bandung, Sri Tanjung, dan Sri Kembang, yang merupakan tempat paling religius dalam pengembangan Islam. Kiai Haji Bahri bin Panda adalah salah satu ulama yang paling berperan dalam menyebarkan Islam di daerah tersebut. Bagi masyarakat setempat, ilmu yang disebarkan oleh Kiai Haji Bahri bin Panda yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya memberikan nilai ekonomis bagi kehidupan masyarakat, dirasakan oleh setiap umat. Hikmah, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab beliau, saya pernah melihat kitab beliau yang ada di rumah. Beliau membaca kitab Fathul Makkiyah yang dikarang oleh ulama ternama, ulama bapaknya tasawuf, yaitu Ibnu Arabi. Ternyata beliau sudah duluan membaca kitab ini. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah.
Rasa cinta masyarakat kepada Kiai Haji Bahri berdatangan dari penjuru pelosok. Semakin hari, nama beliau semakin dikenang. Salah satu tanda cinta mereka ialah dengan memperingati Haul Sang Kiai yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat dari berbagai daerah. Ulama besar Kiai Haji Bahri bin Panda dimakamkan di Desa Tanjung Atap, masih dalam area lingkungan keluarga besar beliau. Dan makam ini selalu ramai dikunjungi oleh peziarah. Jadi bagi ngurus macam kubur Kiai ini diserahkan kepada keluarga aku gitu. Jadi kalau fasilitas istilahnya untuk istilah pembangunan ini kan itu punya kebanyakan itu Bu. Ya darah kita ini ya pasti Bu. Yang kebanyakan dari luar Bu. Dari luar dusun kita ini. Di Palembang kadang-kadang kita sangkut bahwa orang itu datangnya dari jauh. Sebelum Kiai itu Kiai menerima tamu itu 24 jam Bu, dari masuk tahun berapa itu. Dari tahun 70-an sampai ke dia wafat itu nerima tamu terus Bu di sini. Ya. Jadi kalau mereka itu kadang-kadang yang datang itu dia tahu dari orang tua dia. Nah ini kadang-kadang lah cucung, cicin itu kan yang datang itu, yang datang ziarah ini. Salamullah ya sada minar rahman ya syakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabnakum tughithuna bihimmatikum wajadruhnakum fahmuna wa'tuna hadayaku hadayaku. Salamullah ya sada minar rahman ya syakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabnakum hasakum hasakum sa'idna idza atainakum wa kunna hina zurnakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabnakum wasta'un fina ila rahman maulakum asa nahza asa nu'ta mazaya min mazayakum. Salamullah ya sada minar rahman yakshakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabnakum nahra asa rahmat taghsana wa taghsakum. Salamullahi hayyaku wa aynullahi tar'akum. Salamullah ya sada minar rahman yakshakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabnakum. Allahu maulana wa sallama ma atainakum ala muhtari syafi'ina wa munqiduna wa iyyakum. Salamullah ya sada minar rahman yakshakum ibadallahi jinakum qasadnakum talabnakum. Kiai Haji Bahri bin Panda diyakini telah mampu menyelesaikan banyak permasalahan hidup manusia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kita sudah mengetahui sejarah Kiai Haji Basri dalam membentuk peradaban Islam di Desa Tanjung Atap, Sumatera Selatan ini. Dan berkat jasanya lah, saat ini Desa Tanjung Atap mayoritas warganya memeluk agama Islam dan desa ini pun dikenal sebagai Kampung Berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.